wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fitriani dari kelas 12 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Sudan Selatan. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pemerintahannya. Pemerintahan Sudan Selatan adalah pemerintahan federal yang dipimpin oleh presiden. Sistem pemerintahan Sudan Selatan adalah presidensial di mana presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Struktur pemerintahannya itu yang pertama ada presiden, adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 4 tahun. Yang kedua ada wakil presiden. Wakil presiden membantu presiden dan menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, ada kabinet. Kabinet terdiri dari menteri-menteri yang dipilih oleh presiden. Yang keempat, ada parlemen. Parlemen Sudan Selatan terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kelima, ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yudisial tertinggi di Sudan Selatan. Sudan Selatan dihuni oleh banyak kelompok etnisnya. Saat ini, selama abad ke-15 hingga abad ke-19. Setelah wilayah Sudan diserbu pada tahun 1820 oleh Muhammad Ali, Raja Muda Mesir, di bawah kekaisaran Ottoman. Sudan Selatan dijarah untuk dijadikan budak pada akhir abad ke-19. Sudan berada di bawah kekuasaan Inggris Mesir. Yang kedua ada arti bendera atau lambang. Yang pertama warna hijau sebagai lambang dari pertanian, hutan, kekayaan alam, serta kemakmuran dan kemajuan Sudan Selatan. Yang kedua, segitiga berwarna biru menjadi simbol dari sungai Nil yang abadi. Yang ketiga ada kuning. Lambang kuning ini berbentuk bintang di tengah segitiga biru menjadi simbol keharapan dan tekad seluruh masyarakat Sudan Selatan. Berikutnya ada bahasa. Sudan Selatan adalah negara multibahasa dengan lebih dari 60 bahasa daerah yang digunakan. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Inggris yang diperkenalkan di wilayah tersebut selama era kolonial Sudan Anglo-Mesir. Selanjutnya ada luas dan populasi Sudan Selatan. Total luas Sudan Selatan adalah 644.329 km persegi. Populasinya itu perkiraan pada tahun 2022 ada di 11.544.905. Kepadatannya itu ada di 13,33 km persegi. Selanjutnya ada agama dan mata uang. Sudan secara keseluruhan, Sudan dan Sudan Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar menganut agama tradisional Afrika di 17% dan Kristen 8%. Meskipun keduanya berlokasi di selatan, beberapa juga di Khartoum. Pound Sudan Selatan, kode ISO dan singkatan SSP adalah mata uang Republik Sudan Selatan. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Sudan Selatan mencapai 1.071 dolar 78 sen pada tahun 2008. Namun, perlu diingat bahwa angka ini mungkin telah berubah sejak tahun tersebut. Sudan Selatan memiliki PDB per kapita sebesar US dollar 408 pada tahun 2001 dibandingkan dengan 1.041 dolar satu dekade sebelumnya. Sudan Selatan masih merupakan negara termiskin di Afrika, meskipun memiliki cadangan minyak yang signifikan. Pendapatan pemerintahan masih sangat bergantung pada sektor minyak. Selanjutnya ada budaya. Budaya Sudan Selatan meliputi agama, bahasa, kelompok etnis, makanan, dan tradisi lainnya. Masyarakat negara Sudan Selatan modern, serta penduduk wilayah historis Sudan Selatan. Mata pencaharian Sudan Selatan adalah negara yang paling bergantung pada minyak di dunia. Dengan 97% pendapatannya berasal dari minyak. Ekspor Sudan didominasi oleh emas, biji wijen, ternak, minyak mentah, dan kacang tanah. Dan mencakup 82 dari seluruh ekspor pada tahun 2019 secara historis. Pertanian tetap menjadi sumber pendapat dan lapangan kerja utama di Sudan Selatan.
yang mempekerjakan atau menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 60% penduduk. Selanjutnya ada pendidikan Sudan Selatan. Pendidikan di Sudan Selatan mengikuti sistem pendidikan Republik Sudan Selatan. Pendidikan dasar berlangsung selama 8 tahun, diikuti oleh 4 tahun pendidikan menengah dan 4 tahun pendidikan universitas. Sistemnya 844 yang berlaku sejak tahun 1990. Bahasa utama di semua tingkatan adalah berbahasa Inggris. Sedangkan di Republik Sudan, bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Terdapat kekurangan guru bahasa Inggris dan guru berbahasa Inggris di bidang sains dan teknis. Yang terakhir ada kesehatan dan standar kelayakan hidup. Pasca konflik Sudan Selatan memiliki tantangan besar dalam memberikan perawatan kesehatan kepada penduduk. Tantangannya meliputi infrastruktur kesehatan yang lumpuh, sistem kesehatan masyarakat yang hampir runtuh, dan profesional kesehatan yang tidak memadai. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 80% penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan berarti mereka hidup dengan kurang dari 1,80 dolar per hari. Lebih dari 50% mengalami kekurangan gizi dan mayoritas membutuhkan bantuan kemanusiaan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.